Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadullah rabbar rahim wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perkenalkan, nama saya adalah Yan Abdul Hadi, kelahiran dari Tasikmalaya, 23 April 71. Dan alhamdulillah pada kesempatan saat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan amanah kepada saya untuk untuk mengelola, membimbing para santri di Pondok Pesantren Manarul Islam. Berawal dari satu wasiat dari ayah gitu ya. Wasiat dari ayah yang intinya saya diminta untuk aktif dalam bidang agama dan syukur kalau seandainya bisa punya pondok pesantren. Ya, dan ternyata alhamdulillah setelah lulus dari pondok pesantren ya, yaitu Pondok Pesantren Al Mukmin Muruki ya. Kemudian saya ditugaskan di Al Mukmin, kemudian juga akhirnya mencoba untuk melakukan terobosan-terobosan lain lah ya. Saya pernah di beberapa komunitas dakwah gitu ya. Dan akhirnya suatu ketika saya dipertemukan dengan seorang ibu ya, yang punya semangat juang yang tinggi. Ya, beliau namanya Ibu Joko ya, Ibu Joko dari mana tuh ya? Dari sekitar Joglo ya, Joglo ya. Ya, yang kereta api itu loh, yang namanya apa ya? Nah, beliau sungguh luar biasa semangat, salah satu murid saya yang sangat semangat untuk berjuang ya. Beliau kemudian menawarkan kepada saya wakaf tanah, ya, wakaf tanah di daerah Mojosongo ya, Mimpitan ya, tempat sekarang sekarang jadi masjid ini. Kemudian dari situ saya berpikir apa mungkin ini ya realisasi niat bahwa saya ingin membuat pondok pesantren. Dan alhamdulillah saya terima tawaran itu dan tanah ini menjadi wakaf ya, yang kemudian sebagai nadirnya adalah saya sendiri, sehingga saya bertanggung jawab untuk mengelola tanah wakaf ini. Dan subhanallah, ternyata beliau juga tidak hanya sekedar memfasilitasi agar tanah ini jadi wakaf ya, tapi ternyata juga beliau memberikan sumbangsih yang luar biasa. Dari mulai meratakan tanah, kemudian juga membangun masjidnya, termasuk juga adalah membuat bor ya, air, sumur air. Subhanallah, semoga Allah memberikan pahala kepada beliau ya, yang sudah membantu perjuangan ya dakwah ya, secara khusus adanya Masjid Manarul Islam. Kemudian akhirnya saya merintis dengan membuat pondok pesantren tahfidzul Quran ya, Manarul Islam, yang sebetulnya pondok ini tidak murni di bawah tanah wakaf ya, tapi juga kita sewa tanah timurnya. Ya, jadi timur itu walaupun sudah ada bangunan itu sewa. Ya, sewa sekitar 5 tahun dan sudah selesai ya, dan sampai hari ini belum kita bebaskan ya. Dari pemilik tanah itu sudah memberikan lampu hijau ya, untuk silahkan dibeli ya, untuk nanti bagian dari masjid dan pondok gitu ya. Insya Allah mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan ya untuk bisa membebaskan tanah itu, karena aktivitas pondok sudah berjalan gitu ya.
sudah ada pembelajaran ya. Dan bahkan sudah 5 tahun ya berjalan pondok ini, sudah 5 tahun. Nah, namun belum terselesaikan. Kemudian Pondok Manarul Islam itu punya visi ya, yaitu pertama bahwa kita ingin menjadi suatu pondok yang melahirkan kader dakwah yang menjadi penghafal Quran ya. Jadi ingin agar pondok ini melahirkan para hufadzul Quran, para penghafal Quran. Yang otomatis kita ingin para penghafal Qurannya adalah mutkin ya, kuat hafalannya dan 30 juz. Ya, walaupun kita juga melihat realitas dari para santri ya. Ada yang memang santrinya mampu, ada juga yang tidak gitu ya. Kemudian yang kedua, kita juga menginginkan para santri itu lulus dalam keadaan mereka memiliki pemahaman terhadap din, terhadap agama. Sehingga pondasi din adalah sakofah Islamiyah kita berikan. Misalnya contoh pelajaran bahasa Arab itu insya Allah kita pentingkan ya. Karena dengan menguasai bahasa Arab, para santri akan menguasai Al-Quran ya, dan juga hadis. Karena Al-Quran dan hadis basicnya adalah pasti bahasa Arab gitu. Nah, bahasa Arab, maka ketika para santri menguasai bahasa Arab, insya Allah akan memahami Al-Quran dan juga hadis ya. Yang dimana bahasa Arab juga banyak cabangnya ya. Ada nahu, ada sorof, ada balagoh ya, dan lain-lain sebagainya. Insya Allah kita berusaha dengan keras untuk mengajarkan itu semua. Kemudian juga termasuk adalah materi-materi yang bersifat akidah, ya, akhlak gitu ya. Itu juga insya Allah diajarkan, yang kita kumpulkan dengan 12 materi. Ya, 12 materi. Dan 12 materi itu tidak kita ajarkan langsung. Setiap satu semester ada pelajarannya, tidak. Tapi kita akan mengajarkannya secara urut. Ya. Diawali ya belajar tentang ya pondasi akidah dulu ya, dengan kitab akidah ya, Jawahir Kalamiyah misalnya. Kemudian juga kita membekali akhlaknya Taisirul Khalaq gitu ya. Nah, jadi setiap satu kitab selesai pindah ke kitab yang lain. Ya. Kemudian selesai pindah lagi ya. Jadi tidak seluruh materi itu diajarkan. Ya. Kenapa? Apa manfaatnya? Satu, focusing agar anak itu fokus ya. Yang kedua, tidak terbebani dengan sudah diperintahkan menghafal gitu ya. Kemudian juga harus belajar semua materi, kan berat. Ya. Jadi kita berharap agar anak-anak bisa menghafalkan Al-Quran dengan santai, dengan tenang, tidak tergesa-gesa ya. Karena beban mereka untuk belajar cuma satu, ya, misalnya satu materi, ya. Nah, jadi insya Allah tidak berat gitu ya, tidak berat. Nah, maka KBM-nya untuk diniyah ya materi itu saja, gitu, sampai bukunya selesai. Nah, nanti kalau sudah selesai naik lagi, tambah lagi. Di samping itu pula kita berharap output dari para santri ini, mereka adalah para aktivis dakwah, ya, sehingga kita berikan motivasi perjuangan Islam. Ya. Bagaimana mereka memahami keadaan umat, realitas umat. Kemudian juga mereka diajarkan bagaimana berceramah. Ya. Ada aktivitas namanya muhadharah ya. Ya, di mana mereka memberikan materi-materi di antara teman-temannya ya, sebagai bekal agar mereka mampu berbicara di depan umum, di depan masyarakat gitu ya. Itu muhadharah. Dan juga pemahaman tentang dakwah. Kemudian kita kenalkan juga realitas hari ini gitu. Seperti apa umat hari ini, agar zauk perasaan dia itu menyatu dengan umat ya. Bersatu dengan umat, sehingga ketika keluar dia tidak hanya seorang yang memiliki pemahaman, tapi juga sudah include hatinya bersama umat. Ya, berjuang bersama umat gitu ya.
tidak buta terhadap sebuah fakta yang terjadi. Banyak misalnya santri yang belajar cuman baca kitab saja. Nah, tetapi ketika keluar dia kaget ya, melihat sebuah fakta di masyarakat berbeda dengan apa yang dia pelajari misalnya. Nah, maka para santri kita diharapkan mereka punya pengetahuan tentang apa yang terjadi di masyarakat. Dan yang terakhir ya, kita punya cita-cita agar santri itu keluar tidak hanya membawa ilmu, tetapi juga membawa akhlak, membawa kalau dalam ilmu kita itu membawa nilai-nilai kedekatan dirinya dengan Allah. Ada unsur-unsur ketasawufannya itu. Ada unsur-unsur kedekatan dirinya dengan Allah. Maka kita dorong para santri itu untuk selalu berzikir. Ya, untuk selalu berzikir. Maka kita buat satu program Yaumul Ibadah, ya, yaitu hari ibadah. Sebenarnya bukan berarti hari itu hanya hari itu ibadah, bukan, ya. Maksudnya kalau kita mengetahui di dalam di dalam satu pekan itu kan ada Sayyidul Ayyam, ya, ada tuannya hari, ada pemimpinnya hari, yaitu hari Jumat. Ya. Siapa yang hari Jumatnya itu baik, ya, maka insya Allah hari yang lainnya juga baik gitu ya. Nah, maka saya menjadikan hari Jumat itu adalah hari yang para santri itu khusus ya berzikir pada Allah. Jadi diawali dengan tausiah. Nah, setelah tausiah kemudian berzikir ya. Liburnya tidak hari Jumat tapi hari Ahad. Karena hari Jumat kita gunakan untuk apa? Untuk Yaumul Ibadah. Hari ibadah, hari di mana para santri betul-betul berzikir pada Allah. Dan sifatnya dipaksa. Karena memang tujuannya apa? Untuk membangun kedekatan para santri dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya teringat ucapan Imam Malik ya. Imam Malik beliau mengatakan man tafaqaha ya walam yatasawwaf. Ya. Barang siapa yang bertafakuh ya. Artinya belajar ilmu syariat. Tetapi walam yatasawwaf, tapi dia tidak bertasawuf ya. Faqad tafassaqo, maka dia adalah fasik. Nah, tapi sebaliknya, waman yatasawwaf walam yatafaqqah faqad tazandaqo. Siapa yang bertasawuf tapi dia tidak bertafakuh, tidak belajar ilmu, maka dia menjadi zindik. Nah, maksudnya apa? Kalau ada orang belajar syariat tapi dia tidak belajar tentang ilmu tasawuf, maka yang muncul adalah al-kibr, kesombongan. Ya. Jadi dia sholat menghadap Allah, tapi hatinya menghadap lain. Ya. Dia punya ilmu yang luas, tapi hatinya kiber, sombong. Nah itu tafassaqo. Ini berbahaya sekali. Jadi para santri diharapkan mereka punya ilmu, tapi hatinya dekat dengan Allah. Ya, dia punya ilmu, tapi jiwanya ya bersama Allah gitu. Ya. Tidak ada unsur sombong, tidak ada unsur terkena ria ya, terkena penyakit hati lah ya. Tidak ada suudon, tidak ada hasad ya, dengki, tidak ada. Karena apa? Karena dia ketika dekat dengan Allah itu akan dibersihkan hatinya. Nah, tapi juga kalau seseorang itu belajar tasawuf tapi tidak belajar syariat, bahaya juga ya. Dia mengatakan bahwa sholat itu hakikatnya menghadap Allah ya. Jadi tidak menghadap kemana-mana, sehingga dia berpikir kalau seandainya saya sholat ya tidak mesti harus ke kiblat. Kemanapun yang penting saya menghadap Allah. Nah itu juga berbahaya. Nah dia akan menjadi zindik ya. Oleh karena itu ilmu syariat harus dipahami. Ilmu tentang tasawuf, yaitu membangun hubungan diri dengan Allah, juga harus dipelajari. Karena ilmu tasawuf itu ada 3 wilayah ya. 3 wilayah. 1 wilayah membangun kedekatan dengan Allah. Kedua membangun
kebersihan jiwa, dan yang ketiga adalah wilayah membangun perangai yang baik. Nah, jadi 3 wilayah itu yang dibangun. Maka saya ingin para santri juga keluar menjadi orang-orang yang dekat dengan Allah, ya, selalu berzikir, tawadhu, zuhud, dan sebagainya. Nah, itu 4 visi, ya, 4 visi yang kita inginkan. Misinya ya berarti merealisasikan itu dengan adanya KBM, ya, pembelajaran, pelatihan, dan sebagainya. Nah, mudah-mudahan ya kita berharap ya kepada Allah Subhanahu wa taala agar Pondok Pesantren Manarul Islam yang saya rintis bersama asatidah yang lain ya bisa terwujud, ya, cita-citanya melahirkan seorang hafidhul Quran yang dia adalah seorang yang faqih terhadap din. Dia juga adalah seorang pendakwah, seorang dai, dan dia juga punya kedekatan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu mudah-mudahan bisa berhasil. Ya, memang di awal kita banyak problem, ya. Banyak persoalan, ya. Namanya juga pondok pesantren baru, ya. Ya. Dari berbagai macam sisinya kita banyak problem. Baik dari sisi ekonomi yang belum kuat, ya. Kemudian sarana dan prasarana yang belum lengkap, ya, dan juga lahan yang sangat sempit, lahan yang sangat sempit, ya, membutuhkan pembebasan tanah, ya, terutama yang sudah terbangun, ya, sudah terbangun tapi belum kita miliki, ya. Nah, mudah-mudahan Allah memudahkan cita-cita dan tujuan dari pendirian pondok pesantren ini. Insya Allah pondok pesantren Manarul Islam berorientasi bukan kepada profit, tapi berorientasi pada dakwah perjuangan Islam, membangun kader para ulama, para dai, ya, yang melanjutkan risalah, ya, perjuangan Islam. Ya, mungkin itu sekedar profil, ya. Mungkin untuk alamatnya tadi gimana? Oh, untuk alamat di Mipitan, ya, Mipitan RT 2 RW 36 Mojosongo, ya. Tepatnya tepatnya di mana ini? di belakang isi. Oh ya, ya, di belakang isi, ya. Di belakang isi Mojosongo, ya. Jadi Pom bensin selatan, pom bensin. Ya, ya, jadi ya di sana insya Allah. Mudah-mudahan ini masih banyak lahan yang bisa dibebaskan. Ya. Sementara untuk lahan kita ada berapa? Lahan yang wakaf itu cuma 400 meter persegi. Yang disewa? Yang disewa sama kan, 1 kaplingan. Oh gitu. Nah, yang